Tapi ingat, menggenjot produksi saja semata-mata genjot terus itu tidak terlalu baik. Yang paling bagus adalah mengoptimalkan produksi supaya kita bisa lifetime production kita bisa panjang. Kalau digenjot sekarang gitu ya, dipaksakan mumpung harga tinggi gitu, tapi nanti reservoirnya damage. Pada saat reservoir damage itu malah langsung depleted, kadar airnya meningkat, minyaknya dropnya turun drastis. Itu juga menjadi nggak baik. Jadi secara teknis mesti diperhatikan juga ya, pertimbangkan ya. ya. Tapi di dalam Pak, dunia perminyakan pasti itu harus diterapkan ya. Bagaimana optimalisasi produksi supaya kita memang mungkinlah kalau optimalnya kita kalah di angka katakanlah 20.000 barrel per hari misalkan begitu ya. Stabil. Hariannya naik, naikinlah 22 gitu. Tapi jangan naikin jadi 40. Gitu loh. Perlahan ya, bertahap. Kalau gitu digenjot malah nanti reservoirnya rusak. Ataupun banyak hal lah terlalu yang dipaksakan juga nggak baik. Jadi kita cari yang di angka optimum, mumpung naikin dikit deh. Itu juga kalaupun ditetap sebagai stabil aja toh kita sudah dapat bahasanya kita sebut sebagai windfall profit ya. Rezeki nomplok lah gitu, mumpung harga minyak lagi naik begitu. Tapi kalau dinaikin lagi lebih naik lagi. Tapi jangan terlalu genjot nanti Bang. Repotnya nanti pada saat kita mulai drop produksi turun, harga minyak kembali turun. Ruginya banyak. Ruginya banyak lagi. Jadi dalam hal ada state of the art-nya lah bagaimana menjaga tingkat produksi perminyakan Indonesia. Yang sejalan dengan itu yang sejalan dengan upaya-upaya investasinya. Gitu. Jangan cuma sekedar menggenjot, tapi kita setelah mendapatkan keuntungan, sebagian dari keuntungan itu ayo kita pakai buat investasi untuk melakukan eksplorasi. Tapi secara umum dengan target APBN di 610.000 ya tahun ini ya APBN. Dari Asper Migas sendiri ada pandangan nggak? Karena ini kan naik sekitar 5 ribuan ya dari banding tahun lalu. Sebetulnya gini, kita lihat dulu di catatan tahun lalu. Tahun lalu kita sangat senang ya, gembira. Beberapa tahun, hampir 10 tahun lebih ya, kita selalu tidak terpenuhi target APBN. Ya. Tapi tahun lalu ya alhamdulillah puji syukur hasil usaha bersama ya. Itu kita melebihi dari APBN. Itu biasanya decline produksi kita. Nah kemarin udah mulai landai, mulai menuju kepada incline. Makanya tim anggaran dari DPR, Banggar dan lain sebagainya dan APBN itu menetapkan meningkat dari 605 dari tahun 2025, 2020 dinaikkan 610. Nah, itu mengambil momentum bahwa gairah investasi migas di Indonesia itu meningkat. Tingkat kepercayaan investor meningkat. Mungkin kan karena pemerintahnya juga punya perhatian terhadap investor. Itu efek dari beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya yang akhirnya membuat para investor menjadi comfortable kembali untuk bekerja di Indonesia. Apa itu? Ya cukuplah banyak-banyak pakai insentif. Misalnya biaya-biaya untuk signature bonus dikurangi. Kemudian bagi hasilnya dengan kontraktor dan ini mulai ada yang menarik buat kontraktor gitu. Jadi memang menawarkan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang membuat mereka tertarik. Tapi di satu sisi pemerintah harus menjaga agar memberikan insentif jangan sampai nanti ujung-ujungnya negara yang rugi gitu. Negara untung tapi si investor juga tertarik karena punya gambaran akan untung juga begitu. Itulah yang tidak mudah dan itu pasti ada dinamikanya setiap periode-periode dari tahun ke tahun. Masalah geopolitik, masalah iklim investasi, masalah ekonomi dunia itu akan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan untuk bagaimana kita menciptakan fiscal term, paket-paket yang penawaran kepada investor untuk menarik atau tidak. Lebih menarik lagi mungkin kalau RUU migasnya segera disahkan ya Pak? Itu salah satu ya. Kami Asper Migas selalu memperjuangkan itu bahwa saat ini undang-undang migas kita tuh cacat, tidak lengkap ya, banyak tidak lengkap termasuk masalah institusi yang mengawasi pengendali para pelaku hulu yaitu SKK Migas yang berdasarkan Perpres ya itu sifatnya masih sementara. Nah, itu kan image investor asing saya berkontrak jangka panjang 30 tahun tapi dengan lembaga yang sifatnya masih sementara
sementara, ad hoc. Ad hoc itu kan tidak permanen lama. Sehingga begitu nanti ada perubahan lagi, kontrak itu berubah lagi, belum tentu bisa menguntungkan kita misalnya. Itu kegambangan para investor, terutama investor yang dari luar ya. Nah, kalau dari luar aja tidak tertarik, apalagi yang dari dalam gitu. Nah, dalam negeri ini pernah begitu banyak ya, kayak booming itu di era tahun-tahun awal 2000-an, 2000 sampai 2010 lah itu. Banyak perusahaan nasional, tapi mereka satu persatu berguguran. Yang bisa survive, hanya beberapa begitu. Nah, itu pun diikuti dengan berikutnya malah justru perusahaan-perusahaan kelas dunia yang selesai juga di Indonesia kan gitu ya. Ada Total, ada Meradahes, ya, Murphy Oil, kemudian yang terakhir ya ada Chevron ya. ConocoPhillips pun sekarang sudah mulai tidak terdengar lagi di Indonesia. Gitu. Iya, udah keluar ya. Itu world class company itu. Conoco, Chevron, kemudian Total. Tapi Eni masih di kita kan Pak ya? Eni masih. Eni kita beri apresiasi lah, mereka semangatnya di Indonesia itu semakin meningkat investasinya, bahkan masih agresif terus sampai sekarang. Sama Mubadala mungkin yang gede yang di Mubadala, Mubadala sekarang di Andaman ya. Sebelumnya Mubadala itu punya blok di Selat Makassar. Ya, itu juga salah satu yang kita beri. Saya mengamatinya salah satu proyek pengembangan lapangan Ruby yang tidak terlambat dan biayanya tidak melebihi dari yang sudah ditentukan. Nah, itu bisa jadikan pilot, percontohan lah gitu ya. Yang ada di Indonesia itu kebanyakan proyek-proyek mundur ya. Banyu Urip mundur dulu, Tangguh ya. Tangguh satu yang awal-awal sekali yang di BP di Papua itu mundur lama. Kemudian Banyu Urip mundur lama ya kan. IDD Indonesian Deepwater Development sampai sekarang pun ada yang masih belum tuntas. Masela lama banget sekali begitu. Nah, ada lagi yang punyanya Genting Oil itu Asap Kido Merah itu AKM sampai sekarang baru mulai padahal sudah 17 tahun lebih mereka menemukan cadangannya itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh negara kita untuk yang lama-lama itu kita percepat. Mudahkan proseduralnya, kemudian bagaimana mekanismenya secepatnya begitu ya. Sehingga ya tidak berlarut-larut seperti yang sudah-sudah. Saya kira pemerintah sekarang mempunyai spirit ke arah situ gitu ya. Makanya 2-3 tahun terakhir ini cukup menjanjikan lah ke depannya sepanjang tidak ada krisis geopolitik global yang seperti sekarang. Penasaran tadi nih, yang tadi sempat viral juga kan, tadi sempat disampaikan juga soal yang 20 stok sampai 20 hari. Sedangkan Jepang umumannya malah lebih panjang lagi, lebih dari 100 hari. Nah, sebenarnya gimana sih kondisi sebenarnya realnya, apakah sebenarnya kita tuh sebenarnya lebih dari 20 hari kah, atau emang pengumumannya aja yang disampaikan selama 20 hari gitu? Ya, stok kekuatan cadangan kita untuk yang kita pakai berapa hari itu sangat bergantung kepada infrastruktur yang kita miliki. Terlepas dari apakah kita sekarang net importir ya, Jepang dan Cina pun net importir, kan?